Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Marani dari Pendidikan Matematika dengan NIM 20029058. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar administrasi pendidikan dan profesi. Yang pertama itu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata minister sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Ini pengertian dari Purwanto tahun 2007. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Sedangkan administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi, dan dikoordinasi secara efektif. Dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur. Adapun proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervise kepegawaian, dan pembiayaan dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. Untuk itu, selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Yang pertama itu persamaan administrasi dan manajemen. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh PBB bahwa kedua istilah itu dipakai secara sinonim, di mana administrasi banyak dipergunakan di bidang administrasi negara, sedangkan manajemen banyak dipergunakan di bidang administrasi niaga atau swasta. Yang kedua itu dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatannya yang dapat dibedakan. Yang ketiga, administrasi bersifat konsep menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi. Selanjutnya itu perbedaan administrasi dan manajemen. Yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa administrasi berbeda dengan manajemen. Hal ini terutama di bidang administrasi negara, administrasi pemerintah yang dilakukan oleh presiden dan para menteri sebagai penentu kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan yang wajib melaksanakan kebijaksanaan tersebut ialah manajemen. Manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan ke arah tercapai tujuan tersebut. Yang kedua, perbedaan yang jelas, yaitu BPA, Balai Pembinaan Administrasi, menempatkan administrasi pada posisi dengan batasan yang luas, dan manajemen merupakan bagian dari administrasi. Menurut BPA, administrasi merupakan segala proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok sesuatu usaha kerjasama sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang sama, dan membatasi manajemen sebagai salah satu usaha yang hanya membatasi pada segi kepemimpinan yang mengarahkan orang-orang yang bekerja sama. Berikut pengarahan fasilitas sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Yang perbedaan yang terakhir yaitu
administrasi lebih luas daripada manajemen, karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Jadi, dengan manajemen administrasi dan akan mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan di sekolah dapat dibedakan dalam 3, yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan administrasi pendidikan jangka pendek adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental dari proses pendidikan guna mencapai hal-hal yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, yaitu menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti digariskan oleh kurikulum. Yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang, yaitu menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagai yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lain, seperti keterampilannya berdasar pada pengetahuan teoretis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional, lisensi, otonomi kerja, kode etik, mengatur diri, layanan publik dan altruisme, dan status dan imbalan yang tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi, yaitu ada 5. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki oleh berkat pendidikan. Yang kedua yaitu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima, kaum profesi biasa menjadi anggota dari suatu profesi. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.